New Yogyakarta International Airport in Kulon Progo. People Alliance Against Airport and Aerotropolis. Pamflet didukung oleh komunitas warga terdampak ekspansi Bandara Kulon Progo serta berbagai kolektif dan kelompok-kelompok solidaritas yang mendukung perjuangan melawan penggusuran pembangunan infrastruktur yang tidak berpihak pada kemakmuran rakyat, namun pada kepentingan investor. Pamflet ini dapat diperbanyak dan didistribusikan dengan bebas. Jogja Darurat Agraria. Jogja, Facebook Jogja Darurat Agraria, Twitter @JDA_SG_PAG, Instagram Jogja_Darurat_Agraria, Line @USC9873B, email jada_gra@riseup.net, website www.selamatkanbumi.com. Panggilan solidaritas mendukung perjuangan petani Kulon Progo melawan bandara dan kota bandara 2017. Izin ini agak unik ya, karena dia mulainya dari sebelah, jadi membacanya agak sedikit usaha ya, effort gitu. Ini 2 ya kan, nanti 3-nya nanti itu di sini, terus 4, selanjutnya ini 5, ini 6 gitu ya. Jadi dari kiri ke kanan cara membacanya. Konten Prakata 03, latar belakang NIA 04, perampasan ruang hidup dan penghidupan 06, perusakan ekosistem 09, penghancuran cagar budaya 10, kehancuran tatanan sosial 11, pelanggaran hukum dan masalah tak terselesaikan 12, politik istimewa Yogyakarta 16, perjuangan warga yang tetap bertahan 20, apa yang akan terjadi mungkin terjadi 26, dibalik relokasi 28, Indonesia Airport Expansion 31. Prakata. Pada mulanya kehidupan kami ayem, tentrem, dan sejahtera. Pertanian menjadi bagian hidup kami hingga sekitar 7 tahunan yang lalu. Proyek pembangunan bandara mulai masuk. Proyek bandara tidak hanya mulai mengusik kehidupan kami, tapi juga mengancam ekosistem yang ada. Mereka tidak hanya memecah belah kerukunan bersama, tapi juga merusak lahan pertanian kami yang menghidupi masyarakat Yogyakarta, Indonesia. Sudah sekian lama kami bergotong royong untuk menolak pembangunan Bandara Internasional Kulon Progo, New Yogyakarta International Airport. Kami telah lakukan apa yang menjadi kemampuan dan kewajiban sebagai masyarakat petani pesisir, menanam untuk kehidupan dan menjaga keseimbangan lingkungan. Kami sempat jatuh dan akan terus bangun kembali. Yang kami lakukan semata-mata bukan untuk kepentingan kelompok kami sendiri, tapi juga untuk masyarakat lainnya, khususnya Kulon Progo, Yogyakarta, dan umumnya Indonesia, dunia. Kami tidak butuh uang ratusan juta, bahkan miliaran rupiah jumlahnya. Kami cuma butuh tanah yang telah diwariskan kepada kami untuk dapat kami kelola. Bagi kami petani, uang seberapapun jumlahnya akan habis, tapi tanah tidak akan pernah habis manfaatnya jika kita terus merawatnya. Kami tidak butuh ganti rugi,
Dengan penuh keyakinan kami percaya perjuangan kami tidak sendiri. Di berbagai tempat banyak petani, buruh, dan masyarakat kota yang mengalami hal yang sama, perampasan ruang hidup. Kita semua bersaudara, mempertahankan apa yang menjadi hak kita bersama dan menjaga kelangsungan bumi kita satu-satunya. Perjuangan kami dan saudara-saudara lainnya tentu membutuhkan solidaritas nasional dan internasional. Dukungan apapun bentuknya, bahkan doa dari masyarakat nasional internasional akan membantu perjuangan kami. Tidak lupa solidaritas dan hormat kami juga untuk seluruh masyarakat di belahan dunia manapun yang sedang mempertahankan ruang hidupnya. Temon Kulon Progo 1/12/2017. Kami akan tetap bertahan. Hormat kami, paguyuban warga penolak penggusuran Kulon Progo PWPP KP. Latar belakang NYIA, New Yogyakarta International Airport. Pada 25 Januari 2011, pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Badan Usaha Milik Negara BUMN, PT Angkasa Pura I, PT AP1, atau Angkasa Pura Airport bersepakat dalam kerjasama dengan investor asal India, GVK Power and Infrastructure, untuk pembangunan mega proyek bandara internasional di pesisir Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yaitu NYIA, New Yogyakarta International Airport. Pihak PT Angkasa Pura I Persero atau Angkasa Pura Airport Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur Provinsi DIY dan Ketua GVK Power and Infrastructure India membahas rencana pembangunan bandara baru Yogyakarta 25/1/2011. Pembangunan bandara tersebut merupakan salah satu proyek MP3EI, Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia, dengan nilai investasi 500 juta US dollar. Menurut Center of Aviation CAPA, yang kemudian diteruskan melalui program RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, di bawah kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo. Pasca terpilihnya Jokowi pada 2014, RPJMN masih memiliki nafas yang sama dengan MP3EI, setidaknya dalam dua hal, yaitu pembentukan blok-blok produksi, kawasan industri, kawasan ekonomi khusus dan industri manufaktur, dan pembangunan infrastruktur berbasis investasi swasta yang bertujuan untuk menghubungkan aktivitas antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi nasional dengan kantung-kantung pertumbuhan ekonomi di sekitarnya hingga ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi tingkat dunia, sehingga dapat mendorong percepatan dan perluasan ekonomi dalam bentuk industri dan perdagangan. Pembangunan NYIA di DIY bertujuan tidak hanya untuk membangun bandara baru dengan alasan mengatasi ketidakmampuan Bandara Adi Sucipto dalam melayani peningkatan jumlah penumpang, melainkan untuk membangun kota bandara Aerocity sebagai pusat dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri, yang juga berfungsi menghubungkan antara kantung-kantung ekonomi yang ada di sekitarnya, yang dinilai dapat meluaskan ekonomi di sektor jasa, pariwisata, perdagangan maupun industri lainnya, yang akan memberikan keramahan terhadap investasi swasta. Menurut pernyataan Dirut PT Angkasa Pura II pada 2014, kedepannya pembangunan dan pengembangan bandara di Indonesia akan diarahkan untuk menjadi kota bandara, Aerocity, dan Aerotropolis. PT Angkasa Pura II telah mempersiapkan setidaknya tiga bandara dengan model tersebut, yaitu Soekarno-Hatta, Banten, Aerotropolis, Kuala Namu, Sumatera Utara, Aerotropolis, Kertajati Majalengka, Aerocity. NYIA melalui pengembang
Yang berbeda, PT Angkasa Pura I, sebuah perusahaan kebandarudaraan negara yang berdiri sejak tahun 1962, merupakan salah satu mega proyek dengan skema yang sama. Perampasan ruang hidup dan penghidupan. Pelaksanaan groundbreaking peletakan batu pertama NIA 127/2017 oleh Presiden Joko Widodo dan Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur Provinsi Yogyakarta. Terlepas dari fakta bahwa mega proyek NIA tidak memiliki studi kelayakan lingkungan (AMDAL). Dalam master plan yang dikeluarkan PT AP 1, pembangunan NIA sedikitnya membutuhkan lahan seluas 637 hektar dan akan diperluas menjadi 2000 hektar untuk merealisasikan airport city atau kota bandara yang akan menyebabkan semakin banyak penggusuran dan terusirnya warga lokal untuk kepentingan properti dan industri pemodal besar. Lokasi lahan pembangunan terletak di 6 desa dalam wilayah administratif Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, antara lain Desa Gelagah, Palihan, Sindutan, Jangkaran, Kebonrejo, dan Temon Kulon. Dalam 637 hektar luas area tersebut, diperkirakan terdapat sedikitnya 300 hektar lahan pertanian produktif yang terbagi menjadi 200 hektar lahan pertanian kering, tegalan, di kawasan pesisir selatan dan 100 hektar lahan pertanian basah, persawahan, di sebelah utara Jalan Dendels, jalan lintas utama selatan Jawa. Sementara 337 hektar lainnya terdiri dari 200 hektar kawasan pemukiman warga dan sisanya merupakan lahan yang diklaim milik Pakualaman PAG, Pakualaman Ground, yang berarti tanah Pakualaman, yang banyak dikelola masyarakat menjadi tambak dan hotel untuk villa untuk wisata. Lokasi pembangunan seluas 637 hektar mencakup 6 desa. Terdapat 11.501 jiwa, 2.875 KK hidup dari mata pencarian sebagai petani, nelayan, dan buruh. Desa Jangkaran 1.681 jiwa, Desa Temon Kulon 1.616 jiwa, Desa Gelagah 2.720 jiwa, Desa Sindutan 2.003 jiwa, Desa Kebonrejo 1.317 jiwa, Desa Palihan 2.164 jiwa. Klaim PAG dari Pakualaman berdampingan dengan klaim SG Sultan Ground Tanah Sultan. Mereka bersama-sama telah melakukan perampasan tanah rakyat. Lahirnya Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2012 dan Perdais Nomor 1 Tahun 2017 tentang pengelolaan dan pemanfaatan tanah kesultanan SG dan tanah kadipaten. PAG memberi jalan bagi Kesultanan dan Kadipaten Pakualaman untuk mengambil keuntungan melalui bisnis monopoli penguasaan atas tanah, melakukan penjualan dan penyewaan tanah leasing. Keduanya merupakan penguasa kunci dari kerajaan lokal Mataram bentukan kolonial pada masa kolonialisme Belanda VOC dan Inggris di Indonesia yang bertahan hingga sekarang. Selama 35 tahun terakhir, 1980-2015, kawasan pesisir selatan Kulon Progo telah berkembang menjadi satu kawasan pertanian produktif. Hal ini membawa dampak positif terhadap peningkatan jumlah pendapatan ekonomi rumah tangga, yang juga mengurangi angka kemiskinan secara signifikan. Lahan pertanian pesisir Kulon Progo sangatlah subur dan produktif. Banyak jiwa yang menggantungkan penghidupannya pada sektor pertanian di pesisir Kulon Progo. Jika NIA dibangun, maka 24.000 pekerja pertanian kehilangan mata pencarian dari produksi terong dan gambas. 120.000 pekerja pertanian kehilangan mata pencarian dari produksi semangka dan melon, serta 4.000 pekerja pertanian kehilangan mata pencarian dari produksi cabai.
Angka ini tentunya tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang ditawarkan oleh hadirnya pembangunan bandara baru tersebut, terutama apabila melihat alih profesi dari corak produksi dan budaya bertani menjadi bentuk lain tidaklah mudah. Pembentukan opini publik bahwa bandara akan dibangun di atas lahan berproduktivitas rendah sungguh penyesatan. NYIA akan menghilangkan 12.000 pekerja pertanian, gambas per hektar tahun 60 ton, 60.000 pekerja pertanian melon 180 ton per hektar tahun, 60.000 pekerja pertanian semangka 90 ton per hektar tahun, 12.000 pekerja pertanian terong 90 ton per hektar tahun, 4.000 pekerja pertanian cabai 30 ton per hektar tahun. Perusakan ekosistem. Konstruksi proyek ambisius NYIA akan menghancurkan gumuk pasir yang merupakan ekosistem langka dan berfungsi sebagai benteng tsunami atau benteng pesisir pantai Kulon Progo yang berfungsi sebagai pengurang dan mitigasi bencana alam. Gumuk pasir di sepanjang pesisir selatan Yogyakarta merupakan salah satu bentang alam eolian di Indonesia. Kawasan pesisir di Kulon Progo merupakan bagian dari gugusan gumuk pasir yang merupakan satu dari 14 gumuk pasir pantai di dunia dan mempunyai fungsi ekologis sebagai benteng terhadap ancaman bencana tsunami. Pencegahan peresapan air laut ke lapisan air tanah dan penghambat pengikisan daratan pantai. Rencana pembangunan bandara di kawasan tersebut akan menyebabkan kerusakan dan hilangnya gumuk pasir sekaligus juga akan mengubah kawasan di sekitarnya menjadi satu kawasan yang rawan akan bencana tsunami dan gempa bumi. Kawasan pesisir di Kulon Progo merupakan bagian dari gugusan gumuk pasir yang merupakan satu dari 14 gumuk pasir pantai di dunia dan mempunyai fungsi ekologis sebagai benteng terhadap ancaman tsunami. Penghancuran cagar budaya. Selain penghilangan sumber kehidupan dari lahan pertanian produktif dan perusakan ekosistem, pembangunan NYIA juga akan menghancurkan cagar budaya asli dan telah menjadi bagian dari tradisi warga lokal, antara lain stupa Gelagah, Arca Perunggu Amoghasidi, dan Vajrapani. Batu Bata Besar Lumpang Batu, Batu Besar Eyang Gadung Melati, situs petilasan Gunung Lanang dan Gunung Putri, serta makam Mbah Derajat yang dilindungi oleh Pergub DIY nomor 62 tahun 2013 tentang pelestarian cagar budaya. Stupa Gelagah adalah situs arkeologi di Desa Gelagah. Situs tersebut merupakan peninggalan arkeologi Buddha. Monumen Gunung Lanang merupakan petilasan, tempat ritual untuk berdoa, meditasi, dan memohon petunjuk dari Yang Kuasa sebagai bentuk kearifan lokal bagi masyarakat lokal. Kehancuran tatanan sosial. Isu pembangunan bandara telah mengubah interaksi sosial di antara komunitas warga hingga terjadi berbagai konflik horizontal bahkan hingga dalam level keluarga. Warga pedesaan yang tadinya guyup dan saling gotong royong menjadi sangat berjarak dan bahkan pada kasus paling ekstrim tidak lagi saling tegur sapa antar anggota keluarga dan hilangnya budaya saling membantu apabila terjadi musibah. Hal tersebut dipicu oleh terpecah belahnya warga yang terbagi menjadi kelompok-kelompok yang bertentangan dalam pengambilan keputusan terkait bandara. Terdapat kelompok pro yang bersedia menjual tanahnya melalui ganti rugi dan relokasi karena iming-iming dari pihak pengembang PT AP1. Juga kelompok kontra yang tetap bertahan tidak menjual tanahnya dengan alasan penghidupan sebagai petani dan menjaga tanah warisan leluhur untuk keberlangsungan hidup anak cucu mereka. Selain itu terdapat kelompok warga penggarap lahan PAG yang mengakui klaim PAG dan tergabung dalam Forum Komunikasi Penggarap Lahan Pesisir FKPLP
PLP. Mereka bersedia melepas tanah pada paku alaman, namun mendapat kompensasi yang sangat kecil dibandingkan keuntungan yang didapat pihak paku alaman. Konflik horizontal juga dipicu oleh lahirnya beberapa kelompok bayaran yang diduga dilahirkan oleh pemodal untuk memecah belah kehidupan sosial, ekonomi, dan politik warga. Tulisan zona zona bebas bandara yang dipasang warga penolak bandara di Desa Palian, Kecamatan Temon. Spanduk milik masyarakat peduli Kulon Progo MPK di Pedukuhan Melangsen, Desa Palian, Kecamatan Temon, 28/4/2014. Salah satu organisasi masyarakat yang mendukung pemerintah Kulon Progo untuk mempengaruhi warga agar mendukung pembangunan bandara baru di Kulon Progo. Pelanggaran hukum dan masalah tak terselesaikan. Dalam hukum telah dilakukannya pembohongan publik berupa pemalsuan data. Di dalam dokumen konsultasi publik 5 Desember 2014, PT AP1 dan pemerintah DIY menyatakan KK yang direlokasi hanya 5 desa, berjumlah 472 KK, 2.465 jiwa. Pelanggaran hukum terkait proyek pembangunan NYIA ini juga belum terselesaikan hingga sekarang, terutama terkait studi kelayakan lingkungan atau analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Warga penolak bandara membawa spanduk bertuliskan "Tidak butuh AMDAL" dan "Tolak AMDAL bandara" di lokasi konsultasi publik studi AMDAL bandara di Balai Desa Temon Kulon Progo, 10/11/2016. Mereka juga menyatakan sikap menolak studi AMDAL dan menolak keras bandara baru di wilayah mereka karena sejak awal telah menyalahi tata aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Pertama, izin penetapan lokasi IPL untuk mega proyek NYIA oleh Kementerian Perhubungan nomor 1164/2013 dan IPL Gubernur DIY nomor 68/Cap/2015 diterbitkan secara sepihak tanpa mendengar pendapat seluruh warga terdampak. Yang paling fatal adalah tanpa dilengkapi oleh dokumen studi kelayakan lingkungan (AMDAL) terlebih dahulu yang merupakan prasyarat wajib diterbitkannya IPL, sehingga secara hukum penerbitan IPL tersebut adalah maladministrasi atau dapat dikatakan cacat hukum. Proses AMDAL amatlah krusial. AMDAL sebagai prasyarat dalam usaha dan atau kegiatan merupakan instrumen untuk merencanakan tindakan pencegahan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sangat mungkin timbul dari aktivitas pembangunan, mengingat fungsinya sebagai salah satu instrumen dalam perencanaan usaha dan atau kegiatan. Penyusunan AMDAL tidak dilakukan setelah usaha dan atau kegiatan dilaksanakan. Penyusunan AMDAL harus dilakukan pada tahap studi kelayakan. Dari sana setidaknya akan terbaca antara lain apakah suatu usaha dan atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang, bagaimana persepsi masyarakat terhadap usaha dan atau kegiatan, serta untuk mengetahui apakah lokasi usaha dan atau kegiatan berada di kawasan rawan bencana atau tidak. Terjadi bentrok antara warga yang mempertahankan lahannya dengan aparat gabungan Polres Kulon Progo, militer dan Satpol PP ketika proses penentuan titik ordinat untuk pengukuran lahan di Pedukuhan Sidorejo, Desa Glagah Temon, Selasa 16/2/2016. Belum ada AMDAL. Ya nanti toh, kan ini baru IPL, tanahnya belum dibeli kok nggawe AMDAL, kok membuat AMDAL. Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono 10 Tempo.co. Gubernur DIY tak tahu AMDAL harus ada sebelum izin proyek 13/5/2016.
Peta bahaya tsunami. Legenda zona paling terkena tsunami. Kawasan ini langsung terkena tsunami dan peringatannya adalah awas dan sangat bahaya. Zona sedang beberapa bagian kawasan ini bisa jadi dapat peringatan sangat bahaya. Perkiraan waktu minimal dan pertengahan sampainya tsunami pada kawasan yang digambarkan dalam peta ini: area datar, area bergelombang, area berbukit, pemukiman, permukaan air, batas wilayah. Peta diproduksi oleh Pusat Ruang Udara Jerman (DLR) dalam kerangka kerja proyek untuk pelatihan, pendidikan, dan konsultasi untuk sistem peringatan awal tsunami, dan dibiayai oleh Kementerian Pendidikan dan Penelitian Jerman (BMBF). Konsep dan metodologi mengacu pada hasil kajian kelompok kerja Indonesia Jerman mengenai permodelan untuk peninjauan kerentanan dan risiko yang berkoordinasi oleh LIPI dan DLR dengan kontribusi dari organisasi lain di Indonesia dan Jerman. Seluruh proses diselenggarakan oleh Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia (Ristek) dan Kementerian Pendidikan dan Penelitian Jerman (BMBF). Informasi peta bahaya tsunami. Peta ini menunjukkan zona bahaya tsunami. Zona-zona ini mempunyai tingkat peringatan yang ditentukan BMKG. Tingkat peringatan sebagai berikut: kategori tsunami, tsunami besar. Peringatan BMKG awas sangat bahaya. Tinggi ombak di garis pantai lebih dari 3 meter, kurang dari 3 meter. Zona terdampak. Zona paling terkena tsunami, hitam. Di peta merupakan kawasan yang sangat mungkin terdampak tsunami, baik yang diberikan status peringatan awas dan sangat bahaya. Zona sedang, hitam ke abu-abu, meliputi kawasan yang kena tsunami jika ada ombak lebih dari 3 meter. Tingkat peringatan sangat bahaya. Zona bahaya tsunami sangat bahaya meliputi kawasan sedang, hitam dan rendah, kuning biasa. Kawasan yang tidak kena tsunami berwarna putih. Zona-zona bahaya tsunami ini dibuat berdasarkan analisis dari hasil-hasil pemodelan tsunami oleh Institut Alfred Wegener (AWI). Dalam lokasi yang digambarkan dalam peta ini ada sekitar 792 skenario dengan kekuatan gempa 7,2, 7,4, 7,6, 7,8, 8,2, 8,4, 8,6, 8,8, dan 9. Cakupan wilayah yang digambarkan akurat, namun ada kemungkinan selisih 100 sampai 500 meter. Batas tercepat waktu sampai tsunami eta. Mengacu pada perhitungan waktu terjadinya tsunami pertama kali di tiap kawasan sesuai pemodelan. Kedua, NYIA Kulon Progo yang diklaim sebagai proyek untuk kepentingan umum adalah sarana transportasi udara yang memiliki risiko bahaya amat tinggi, terutama bagi calon pengguna transportasi penerbangan. Sebab bandara ini berdiri di atas kawasan rawan bencana tsunami dan gempa, terutama AMDAL yang merupakan instrumen mitigasi terhadap dampak usaha atau kegiatan prakonstruksi, konstruksi, dan operasi harus terbit sebelum proses pembangunan dilakukan. Tidak terdapat pula analisis mengenai risiko bencana sebagaimana amanat UU nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Ketiga, menyalahi peraturan tata ruang wilayah Perpres nomor 28 tahun 2012 tentang rencana tata ruang Pulau Jawa Bali hingga peraturan perundang-undangan yang lebih rendah Perda Provinsi DIY nomor 2 tahun 2010 tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi DIY tahun 2029. Tidak ada satu klausul yang mewasiatkan pembangunan bandar udara baru di Kulon Progo. Yang ada ialah pengembangan dan pemantapan fungsi Bandara Adi Sucipto yang terpadu satu kesatuan sistem dengan Bandara Adi Sumarmo di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.
Waktu tempuh 50 menit, jarak tempuh 50 km. 90 km 90 km per jam kecepatan rata-rata. Jadwal berangkat setiap 30 menit. Jumlah penumpang 1,5 juta per tahun, kapasitas penumpang 3,8 juta per tahun. Bandara Adi Sumarmo 6,6 juta per tahun jumlah penumpang, 4,2 juta per tahun kapasitas penumpang. Bandara Adi Sucipto. Proses integrasi Bandara Adi Sucipto dan Adi Sumarmo cukup penting. Pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan Bandara Adi Sucipto dan Bandara Adi Sumarmo memiliki waktu tempuh 50 menit dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam dengan jadwal keberangkatan setiap 30 menit. Agus Santoso, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan, Komisaris PT Angkasa Pura I, Tempo.go. Pemerintah siapkan jalur kereta Bandara Solo Yogyakarta 29/10/2016. Politik Istimewa Yogyakarta. Sri Sultan Hamengkubuwono X, Sultan Kesultanan Ngayogyakarta dan Gubernur Provinsi. Sekabehing bumi kang ora ana tanda yektine kadarbe ing liyan mawa wewenang ing dom. Dadi bumi kagungane keraton ingsun. Artinya, semua tanah yang tidak ada bukti kepemilikan menurut hak eigendom, hak milik menurut UU Agraria 1870, maka tanah itu adalah milik kerajaanku. Rijksblad nomor 16 dan nomor 18 tahun 1918. Di Indonesia, warga yang telah mendiami dan menggarap lahan selama lebih dari 20 tahun telah dijamin hak milik dan pengelolaannya atas tanah menurut amanah Undang-Undang Pokok Agraria UUPA nomor 5 tahun 1960 yang masih berlaku di seluruh Indonesia hingga saat ini, tak terkecuali Provinsi DIY. Artinya warga berhak untuk terus menggarap lahannya. Satu hal yang bermasalah adalah masih adanya hegemoni kesultanan dan kadipaten Pakualaman. UUPA nomor 5 tahun 1960 Diktum 5 telah menghapuskan tanah swapraja, SG dan PAG. Pemberlakuan UUPA sepenuhnya di DIY diterbitkan karena desakan Sri Sultan HB 9 dan DPRD. Aturan ini berlaku surut sejak 1 April 1984 menurut Kedaulatan Rakyat dan Majalah Tempo 31 Maret 1984. Dalam rentang waktu sejarahnya, kesultanan dan kadipaten berdiri dan dipinjami tanah oleh VOC Kesultanan melalui Perjanjian Giyanti 1755 dan Inggris Pakualaman melalui Perjanjian PA Raffles 1813. Tahun 1918 SG atau SGPAG lahir melalui Rijksblad, hukum kolonial yang memberi hak kelola tanah pada Kesultanan Kadipaten untuk menghemat dana sipil gaji sultan. Pasca kemerdekaan pada 1950 DIY yang menjadi bagian dari NKRI, Negara Kedaulatan Republik Indonesia, dibentuk memiliki wewenang setingkat provinsi pada 1960 sampai 1961. UUPA lahir tanah bekas swapraja termasuk SGPAG menjadi tanah negara dan objek land reform pada 1984. Rijksblad 1918 sebagai dasar SGPAG telah dihapus. UUPA berlaku sepenuhnya di DIY. Lahirnya Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta nomor 13 tahun 2012 memberi jalan kesultanan dan kadipaten untuk memberlakukan kembali hukum kolonial tersebut. Warga di DIY kehilangan hak atas tanah. Puncaknya dengan disahkan Perda Istimewa Pemanfaatan dan Pengelolaan Tanah
Sultan dan Pakualaman Desember tahun lalu. Di kasus bandara ini, Pakualaman mengklaim memiliki tanah seluas 170 hektar dan mendapat ganti rugi paling besar 722 miliar rupiah dari PT AP1. Sebagai tambahan, mereka juga mempengaruhi masyarakat melalui mitos-mitos menyesatkan seperti sabda leluhur dan sabda raja dengan pembenaran bahwa itu adalah tradisi istimewa mereka yang harus diteruskan meskipun menghancurkan dan menindas masyarakat. Mereka menguasai banyak bisnis lokal maupun nasional, institusi penting bahkan institusi pendidikan dan yayasan-yayasan sosial lokal. Mereka juga dekat dengan para militer ekstrim, agama maupun ultranasionalis sekaligus tokoh-tokoh elitnya. Ini tadi. Nah, ratusan petani penggarap lahan pesisir pantai Kulon Progo yang tergabung dalam Forum Komunikasi Penggarap Lahan Pesisir FKPLP menggelar aksi di halaman gedung DPRD Yogyakarta 15/09/2016. Mereka menuntut sepertiga dari 727 miliar rupiah dana ganti rugi dampak pembangunan bandara yang diterima Puro Pakualaman dari lahan seluas 170 hektar. Pantai Watu Kodok menghadapi ancaman penggusuran untuk membangun industri wisata besar dengan dalih lahan Sultan Ground. Mereka berencana membangun resort privat yang akan mengancam sumber penghidupan warga dari berdagang dan mencari berbagai sumber makanan dari pantai. Warga digusur dengan dasar surat kekancingan, surat hak pakai sewa menyewa dari Panitikismo, Kesultanan Ngayogyakarta, yang mengklaim tanah pesisir Watu Kodok sebagai tanah Sultan Ground yang telah warga kelola puluh tahun yang lalu secara turun-temurun. Proses penggusuran kios di sisi selatan Stasiun Tugu Yogyakarta 5/7/2017. Penggusuran ini dilakukan atas dasar pemberian surat kekancingan, surat hak pakai sewa menyewa pada Desember 2015 kepada PT KAI dari Panitikismo sebagai badan pertanahan milik Kesultanan Ngayogyakarta. Warga dianggap tidak berhak berdagang di atas tanah tersebut karena diklaim tanah Sultan Ground. Aksi protes warga paguyuban petani lahan pantai Kulon Progo PPLP KP yang selama 11 tahun berjuang menolak penambangan pasir besi di tanah yang telah mereka kelola secara turun-temurun. Tanah tersebut diklaim sebagai Pakualaman Ground PAG. Saat ini mereka juga mendapat ancaman dari pembangunan Airport City Kulon Progo dan pembangunan jalan jalur lintas selatan. Penggusuran warga Parangkusumo, Desa Parangtritis, Kabupaten Bantul. Penggusuran telah mengusir 33 kakak kepala keluarga berjumlah 52 individu terdiri dari 18 orang perempuan, 16 orang laki-laki, 15 orang anak-anak, dan 3 orang di bawah umur 3 tahun. Vegetasi di area tersebut juga dihabisi. Warga yang tinggal selama bertahun-tahun bahkan dekade memanfaatkan lahan sebagai tempat tinggal, berdagang kecil, menengah, dan bertani dipaksa untuk pergi. Penggusuran dilakukan dengan klaim bahwa lahan tersebut milik Sultan Ground yang tidak bersertifikat kepemilikan milik kesultanan, kecuali bentuk dokumen peminjaman tanah kepada kesultanan dan kadipaten di era kolonial. Penggusuran diberitahukan sebagai sebuah konservasi gumuk pasir langka. Namun pada realitanya hal tersebut memiliki tujuan lain, yaitu merealisasikan proyek besar turisme di area pesisir Yogyakarta bernama Parangtritis Geomaritim Science Park PGSP yang terdiri dari 3 zona dengan total area 347 hektar.
Kelak di wilayah Temon ini akan ada penjual cincau di udara. Wilayah Temon ini kelak akan menjadi sarangnya capung besi. Kawasan di selatan Gunung Jeruk Ketak dan kelak akan menjadi kota atau pasar gelagah. Akan menjadi mercusuarnya dunia. Mitos yang digunakan oleh PT AP1 dan pemerintah yang disebarkan pada saat acara groundbreaking NIA untuk meyakinkan masyarakat bahwa pembangunan NIA adalah takdir yang telah diramalkan oleh para leluhur. Mitos yang disebut sabdo leluhur. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sabda tersebut berarti bahwa kelak di Temon akan muncul penjual cincau yang berjualan di angkasa. Kelak Temon akan menjadi sarang capung besi atau pesawat, tempat antara utara Gunung Lanang dan selatan Gunung Jeruk akan menjadi kota. Gelagah bakal menjadi mercusuar dunia. 27/1/2017. PT Angkasa Pura I Persero menggelar pengajian dan doa bersama Desa Gelagah, Kecamatan Temon, Kulon Progo, Jumat malam 24/03/2017 dengan menghadirkan budayawan MH Ainun Najib dengan tujuan untuk mempengaruhi masyarakat agar mau menerima pembangunan bandara baru di Kulon Progo. Acara tersebut mengangkat tema Hijrah Angon Kahanan Anyar. Perjuangan warga yang bertahan. Wana Tritunggal WTT adalah organisasi warga terdampak megaproyek NIA di pesisir Kulon Progo yang berjuang mempertahankan lahan pertanian dan ruang hidupnya melawan proyek NIA. Saat ini jumlah anggota WTT yang terdampak mencapai 3.000 kakak atau sekitar 1.200 jiwa. Mereka bermukim dan berpenghidupan. Sebagian besar adalah petani di area inti 637 hektar. Setiap petani yang terhimpun dalam WTT pada umumnya mengelola lahan pertanian seluas 2.000 sampai 4.000 meter persegi. Di lahan tersebut mereka menanam beberapa jenis tanaman, baik tanaman dengan pokok padi, jagung maupun aneka tanaman sayuran, cabai, terong, gambas, dan buah-buahan, semangka, dan melon yang menjadi komoditas pertanian mereka pada 9 September 2012. WTT lahir sebagai respon penolakan bandara hingga selama 2013 sampai 2014 warga memblokir jalan Desa Palihan sebagai respon upaya pematokan lahan sepihak PT AP1 dan mencabut patok batas bandara di Balai Desa Gelagah pada 23 September 2014. Warga dihadang 1.000 lebih aparat gabungan militer, polisi, dan Satpol PP saat menghadiri sosialisasi rencana pembangunan bandara oleh Pemda dan PT AP1 di Balai Desa Gelagah. Warga kecewa dan memblokir jalur lintas selatan Jawa. Ratusan warga paguyuban WTT melakukan aksi long march menuju Balai Desa Palihan, Kecamatan Temon, membawa berbagai spanduk dan poster penolakan bandara. Tolak bandara di Temon. Warga memblokir jalan utama dengan menggunakan batu kayu dan membakar sekam di Jalan Utama Rute Selatan Jawa (JJLS) setelah dilarang mengikuti sosialisasi awal pembangunan bandara baru di Kulon Progo 23/9/2014. Warga kecewa dan memblokir jalur lintas selatan Jawa sepanjang 4 km yang berujung bentrok. Pada 30 September, warga segel Balai Desa karena
Kepala desa kabur saat ditanya alasan aparat hadang warga hadiri sosialisasi rencana pembangunan bandara pada 19 Desember 2014. 4 orang petani dikriminalisasi dengan ditetapkan sebagai tersangka penyegelan Balai Desa Gelaga, yaitu Sarijo, Wakidi, Tri Marsudi, dan Wasio. Pada 25 Mei 2015, keempat petani tersebut divonis 4 bulan masa tahanan dari 8 bulan tuntutan hukum. Sepanjang perjuangannya, selain represi aparat, warga yang tidak mau melepas tanah telah mengalami banyak intimidasi dan ancaman. Mulai dari tanah diminta paksa, anak tidak bisa sekolah, listrik dicabut, jalan ditutup, dan lainnya. Akhir tahun 2016 hingga awal tahun 2017, warga melakukan reorganisasi internal dan memutuskan untuk membentuk organisasi baru yang berbeda dengan WTT bernama PWPP KP, Paguyuban Warga Penolak Penggusuran Kulon Progo, yang didukung oleh PPLP KP, Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo, yaitu sesama organisasi petani yang secara geografis terletak berdekatan dan bertetangga dengan PWPP KP, dan telah berjuang melawan pembangunan tambang pasir besi selama 11 tahun. Lingkar-lingkar solidaritas warga di kota Jogja dan kelompok-kelompok lingkungan radikal. Sarijo, Wakdi, Tri Marsudi, dan Wasio divonis 4 bulan tahanan karena menolak pembangunan bandara di Kulon Progo 25/5/2015. Di kota Jogja dan kelompok-kelompok radikal. Dalam mempertahankan lahannya, PWPP KP mendapat banyak intimidasi. Berkali-kali pihak AP1 melakukan perusakan lahan pertanian warga menggunakan alat berat dengan alasan bahwa PT AP1 tidak mengetahui bahwa lahan tersebut adalah tanah hak milik warga yang belum dilepas kepada PT AP1. Hal tersebut terus berulang walaupun warga telah memasang tanda tanah milik warga PWPP-KP. Pada tanggal 27/11/2017, PT AP1 memaksa warga untuk mengosongkan rumah dan lahan pertanian menggunakan alat berat yang dikawal polisi, tentara, dan preman. PT AP1 beralasan bahwa semua tanah milik warga yang menolak pembangunan bandara telah diputuskan pengadilan menjadi milik PT AP1 melalui sistem konsinyasi. Ini berarti walaupun warga tidak pernah menjual tanahnya ataupun memberikan sertifikat tanah yang mereka miliki atas nama kepentingan umum, tanah tersebut menjadi milik PT AP1 dan warga dapat mengambil uang ganti rugi di pengadilan. Peresmian organisasi warga penolak bandara Kulon Progo meresmikan organisasi Paguyuban Warga Penolak Penggusuran Kulon Progo PWPP-KP pada 16/4/2017 yang berlangsung di depan SDN 3 Gelaga, Desa Gelaga, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo. Organisasi tersebut dibentuk sebagai wadah baru bagi warga yang konsisten menolak pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA). Warga yang tergabung dalam PWPP-KP Paguyuban Warga Penolak Penggusuran Kulon Progo yang berjuang menolak pembangunan bandara dan penggusuran berkumpul di sekitar alat-alat berat yang berlokasi di perbatasan Desa Gelagah dan Desa Palian untuk menghadang atau blokade alat berat yang akan menghancurkan area pesisir. Para petambak di area tersebut juga menghadang alat berat yang akan menghancurkan tambak mereka. Personil polisi datang dan memaksa pergi warga yang menduduki alat berat, dan warga dipaksa mundur. Penggusuran dan penggalian lahan warga terus dilanjutkan dengan alat berat dan bahkan merusak beberapa lahan pertanian milik warga yang tetap menolak konstruksi NYIA 2908/17. Warga terdampak pembangunan Bandara Kulon Progo bersama aktivis melakukan aksi mogok makan di depan halaman gedung DPRD DIY
mulai Senin 26 Oktober dan hingga 9 November 2017. Aksi Wahana Tri Tunggal WTT dihadang aparat kepolisian saat melakukan long march di sepanjang jalan Dendros. Aksi bertujuan menolak adanya groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan New Yogyakarta International Airport oleh Joko Widodo di Kulon Progo 27/1/2017. Pemagaran lokasi runway NYIA di bidang lahan yang diklaim sebagai Pakualaman Ground (PAG) di Desa Jangkaran sepanjang 5.000 meter. Sebelumnya telah dilakukan pemagaran di perbatasan Desa Kebonrejo dan Desa Palian 31/2017. Warga menghadang alat berat yang kembali masuk ke lahan pertanian. Terjadi dialog antara warga dan pihak PT AP1 yang bersikukuh untuk diklaim milik Kadipaten. Bersikukuh untuk mengoperasikan alat berat di lahan pesisir yang diklaim milik Kadipaten Pakualaman Ground (PAG) karena selesai proses ganti rugi. Warga menanyakan mana bukti tanah tersebut milik Kadipaten Pakualaman. Bagi warga, tanah tersebut adalah tanah yang dikuasai oleh negara dan dalam UU PA 1960 ayat 1, mereka yang mengelola tanah lebih dari 20 tahun secara turun-temurun memiliki hak atas tanah tersebut. Pihak PT AP1 membenarkan apa yang dikatakan oleh warga dan meminta warga untuk menanyakan bukti kepemilikan tanah Kadipaten Pakualaman ke BPN dan Pemda. Pihak PT AP1 menanyakan bahwa seluruh tanah yang akan menjadi area NYIA telah dikonsinyasi dan uangnya telah dititipkan di pengadilan. Warga tidak mempedulikan hal tersebut dan tetap menolak pembangunan bandara di Kulon Progo. Kesal, pihak PT AP1 mengancam akan melakukan pemadaman listrik di pemukiman warga. Menanggapi hal tersebut, warga mengatakan tembak atau bom saja kami agar proyek kalian lancar. Merasa tidak mendapatkan titik temu, PT AP1 pergi meninggalkan lokasi dan alat berat tidak jadi beroperasi 18/9/2017. Sejak Senin 27/11/2017 pukul 08, pihak PT AP1 beserta aparat kepolisian, tentara, dan preman melakukan intimidasi guna menggusur paksa warga penolak bandara Kulon Progo yang masih mempertahankan tanah mereka. Beberapa pintu dan jendela rumah dirusak, pohon di pekarangan rumah dirobohkan, akses jalan dirusak, sambungan listrik diputus, dan juga membuat warga kesulitan air karena tidak dapat memompa air dari sumur bor karena mereka yang melawan ditangkap. Intimidasi PT AP1 ini membuat aktivitas bertani warga menjadi terganggu karena harus selalu siaga menjaga rumah dari ancaman penggusuran paksa. Apa yang akan terjadi? Landasan pacu bandara, pusat transportasi bandara, kota logistik, kota rekreasi, pemukiman, kota pendidikan pelatihan, desa wisata, kawasan industri dan test park, golf resort, lapangan golf, perumahan penginapan golf, kawasan inti, bermacam-macam bangunan, penggunaan, pertemuan, insentif, konvensi dan pameran, hotel, taman perkantoran dan komersil. Rencana Kota Bandara Airport City Kulon Progo dipresentasikan oleh Presiden Direktur PT Angkasa Pura I atau Angkasa Pura Airport di Jakarta. Bandara sebagai pusat inti yang mengkoneksikan infrastruktur transportasi yang saling berhubungan, pelabuhan, jalan tol, rel, jalur rel kereta, dan pembangunan sebuah kota di area sekitarnya sebagai kawasan perdagangan, properti, industri, dan terutama turisme. Suatu skema besar yang potensial untuk menggusur komunitas lokal, pedesaan, dan penghancuran ekosistem yang menyebabkan krisis ekologi dan sosial. Apabila melihat desain dari PT AP1 dan GVK, bandara sebagai infrastruktur pusat dari kota bandara
Aerocity akan dihubungkan dengan zona-zona ekonomi melalui pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan tol dan jalur kereta api. Pembangunan infrastruktur pendukung dapat berpotensi menjadi penggusuran warga berikutnya. Selain itu, sektor jasa dan pariwisata yang menjadi sasaran pembangunan DIY akan membuat pembangunan properti komersil, hotel, mall, kondotel, DLL ikut marak. Investor semakin banyak masuk. Perampasan ruang hidup dan krisis lingkungan, krisis air warga DIY sangat mungkin terjadi. Pembangunan infrastruktur maupun properti membutuhkan tanah, dan dalam konteks ini pemilik tanah atau setidaknya mengklaim sebagai pemilik tanah yang paling besar adalah yang paling diuntungkan, yaitu kesultanan dan kadipaten. Kemungkinan bisnis yang dijalankan masih berupa leasing, sewa. Saat ini telah terdapat data inventarisasi tanah-tanah SG dan PAG di seluruh DIY, bahkan hingga tingkat kelurahan. Meskipun tidak dijelaskan inventarisasi tersebut berlandaskan peta apa dan kapan. Dan jangan lupakan bahwa itu sebenarnya bukan tanah mereka, melainkan tanah pinjaman kolonial dan menjadi tanah rakyat yang diatur oleh negara pasca kemerdekaan. Tapi negara justru semakin brutal dengan megaproyek industri untuk kemajuan pasar melalui UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah atau kepentingan umum. Pentingnya pembangunan bandara baru dianggap untuk kepentingan umum meskipun mereka yang paling diuntungkan adalah sektor swasta, baca investor, dan sekelompok kecil orang. UPA 1960 adalah titik penting redistribusi tanah yang bervisi keadilan dan kemakmuran bersama bagi masyarakat, bentukan kelompok-kelompok progresif Indonesia masa itu. Namun tak pernah diaplikasikan sampai sekarang karena mengakarnya dan diwariskannya pola pikir Orde Baru yang membuka ruang seluas-luasnya investasi bagi kepentingan swasta, terutama asing, dan dilakukan melalui cara koersi, kekerasan, monopolistik dengan membentuk kroni-kroni selama puluhan tahun. Tak ada kedaulatan rakyat di Indonesia. Di balik relokasi, Angkasa Pura I AP1 sudah tidak sabar menunggu. Waktu yang diberikan pada warga untuk mengosongkan lahan sudah habis. Toleransi sudah diberikan sebanyak 3 kali. Pihak Angkasa Pura merasa kewajibannya sudah dilakukan. Ganti rugi lahan. Sudah saatnya warga terdampak yang masih berada di rumah mereka harus pergi dari lahan yang sudah dibeli. Seorang ibu kebingungan setelah mendapatkan surat peringatan untuk segera mengosongkan rumahnya, sedangkan rumah barunya belum selesai proses pembangunannya. Pada tanggal 7 September 2017, pihak AP1 kembali melayangkan surat kepada warga terdampak Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA). Di dalamnya menegaskan kembali mengenai perintah pengosongan lahan yang mesti dilakukan paling lambat Jumat 22/9/2017. Warga pun resah akan terjadi penggusuran paksa, padahal rumah relokasi, fasilitas sosial (FASOS), fasilitas umum (FASUM), dan akses jalan yang disediakan belum juga usai dibangun. Pada sosialisasi pembangunan bandara dan konsultasi publik AP1 dan pemerintah daerah serta provinsi berjanji kepada warga yang terdampak bahwa mereka akan mendapatkan kesejahteraan dan tempat tinggal yang layak jika menjual tanahnya. Namun kenyataannya, apa yang diucapkan hanya isapan jempol. Nyatanya warga terdampak yang berjumlah sekitar 276 kakak, belum termasuk warga WTT yang montir, terancam pindah rumah dalam tempo sesingkat-singkatnya. Tidak hanya itu, kecurangan juga dilakukan AP1 dengan belum dikembalikannya sertifikat hak milik warga yang lahannya hanya dijual setengah, tidak keseluruhan. Warga pernah meminta sertifikat tanah mereka kembali, namun sampai detik ini tidak digubris oleh AP1. Warga pun terpaksa relokasi. Kini luasan lahan yang pemerintah untuk relokasi berkisar 4.841 meter persegi di Jangkaran, 18.100 meter persegi di Sindutan, 15.660 meter persegi di Kebonrejo, 29.380 meter persegi di Janten,
67.461 meter persegi di Palihan, dan terakhir 58.780 meter persegi di Desa Gelagah sudah jatuh tertimpa tangga. Ungkapan tersebut mungkin dirasakan oleh warga terdampak yang minta relokasi. Sudah membayar tanah di tempat relokasi yang jumlahnya mencapai 160 sampai 180 juta dengan luasan per kakak mencapai 200 meter persegi, ditambah lagi membeli bangunan dengan tarif 70 sampai 80 juta sesuai dengan tipe rumah. Warga kemudian dituntut untuk segera menyelesaikan bangunan relokasinya apapun kondisi dan situasi yang mereka hadapi. Satu sisi mereka tidak ada jaminan mendapatkan hak milik tanah yang mereka beli dari pemerintah. Kenapa? Karena semua tempat relokasi berada di tanah kas desa, dan semua tanah di provinsi daerah Istimewa Yogyakarta DIY, khususnya tanah kas desa, adalah milik Kesultanan dan Kadipaten Pakualaman. Sehingga siapa yang menggunakan tanah kas desa harus izin Kesultanan Kadipaten. Baca Perdais Pemanfaatan dan Pengelolaan Tanah Kesultanan dan Kadipaten. Relokasi di tanah Pakualaman Ground. Relokasi warga tidak hanya di tanah kas desa, namun ada juga warga yang menempati tanah Magersari Pakualaman Ground. Warga yang menempati tanah Magersari tidak punya uang untuk membayar tanah di tempat relokasi. Selain itu, mereka satu keluarga juga tidak cukup menempati tanah kas desa. Maka untuk mendapatkan tanah, mereka harus membangun tanah Magersari. Terdapat 45 kepala keluarga kakak terdampak bandara menempati tanah Pakualaman Ground. Jumlah tersebut adalah hasil seleksi dari 81 keluarga yang mendaftar ke desa masing-masing. Pemerintah merencanakan pembangunan rumah akan bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Skema pembangunan akan menggunakan program sejuta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah MBR dengan bentuk dan ukuran rumah tipe 36. Laporan Metro TV News pada hari Rabu 23 November 2016. Tanah Magersari ini tidak sembarangan bisa digunakan. Prosedur yang diajukan berbeda dengan tanah kas desa. Masalahnya, tanah tersebut adalah tanah milik Pakualaman. Maka kewajiban masyarakat yang menempati tanah Pakualaman harus membayar sewa jika mengacu Perdais nomor 1 tahun 2017 dan Pergub nomor 33 tahun 2017. Meski pemerintah dan pihak Pakualaman selalu menyatakan jika mereka akan menggratiskan warga terdampak yang menggunakan tanah Pakualaman Ground. Faktanya rakyat miskin, petani, buruh, dan nelayan yang selalu menjadi terdampak utama kebiadaban penguasaan. Faktanya rakyat miskin, petani, buruh, dan nelayan yang selalu menjadi terdampak utama kebiadaban penguasa. Logika infrastruktur bak meriam yang disulut dapat meluluh lantahkan apa yang menjadi penghalangnya. Setiap manusia yang katanya dijamin kesejahteraan dan perlindungan negara hanya tembelek goreng. Realitas saat ini, lahan untuk pembangunan bandara harus segera direalisasikan, dan lebih menyakitkan lagi, semua warga yang mendapatkan ganti rugi harus segera mengosongkan rumah dan lahannya. Ironis.